Kejadian ini terjadi pada tahun 2019 lalu. Aku Anwar. Tepat hari ini, hari pertama aku masuk kerja. Aku baru diterima di salah satu rumah sakit besar di Jakarta. Posisi aku diterima kerja sebagai perawat. Singkat cerita, aku masuk kerja di hari pertama. Dan aku memperkenalkan diri dengan teman baruku. Di sini aku kerja dengan sistem 3 shift secara bergantian. Partner kerjaku Robi. Ia sudah 6 tahunan kerja di sini. Setelah 1 minggu, barulah kita mulai akrab. Makan siang bareng, dan kita setiap pulang pasti nongkrong di warung belakang rumah sakit jika kita masuk pagi. Robi berkata, "Ngopi dulu aja sambil nunggu maleman, biar gak macet. Tahu sendiri Jakarta." Pemilik warung kopi namanya Mang Atta. Ia sudah puluhan tahun buka warung dan tinggal di sini. "Mang, ini anak baru, kasih tahu dulu Mang. Kerja di sini harus siap apa aja," kata Robi sambil tertawa. "Kenapa sih emang Mang?" tanya aku ke Mang Atta. "Alah, emang si Robi aja penakut," ucap Mang Atta. Di minggu depan, aku dan Robi kena shift malam. Aku kerja ditetapkan di pelayanan bedah rawat inap. Robi bilang, kalau lift yang di pojok itu untuk barang, dan itu sudah lama tidak dipergunakan lagi. Kejadian mulai menjanggal di sini. Ketika aku sedang disuruh ambil barang, aku mendengar suara langkah kaki yang menuju ke arah lift yang rusak tadi. Aku refleks untuk nyamperin suara itu dan melihat, yang bermaksud takut ada keluarga pasien yang salah jalan, sedangkan lift itu tidak bisa dipergunakan lagi. Dan setelah aku lihat, ternyata kosong. Tidak ada orang satupun. Suara itu pun juga menjauh dan menghilang. Aku di sini buru-buru cepat pergi dari sana dan kembali ke ruanganku. Aku bertemu Robi dan aku cerita. Robi pun tertawa. Perkenalan itu, namanya juga rumah sakit, pasti ada aja yang kayak gitu bro. Itu yang tadi lu dengar juga bukan suara telapak kaki bro, ucap Robi. Orang jelas-jelas gue dengar suara kayak orang jalan gitu kok, tanya aku. Dikasih tahu kok ngeyel, kata Robi. Pulanglah kita di hari itu. Di hari Kamisnya, tepatnya malam Jumat Kliwon. Di sini kejadian yang paling seram yang aku alami. Pukul jam 1 malam, sehabis aku ke kamar mandi, aku diganggu dengan suara itu lagi. Tapi kali ini suaranya di tangga darurat, posisinya di lorong sebelah kiri. Di sini aku mulai merinding dan membaca beberapa ayat Al-Quran yang aku bisa. Suara itu makin terasa dekat, dan lebih jelasnya suara itu seperti bola yang sedang digelinding. Tiba-tiba
nampak seperti bola menggelinding lewat di depan aku. Dan setelah bola itu berhenti, ternyata sesosok kepala tanpa badan dan bola mata menatap senyum ke arahku. Matanya mengeluarkan banyak darah. Kemudian kepala itu mengejarku. Aku melihat itu lari sekencangnya. Untungnya aku papasan dengan security yang sedang mengecek ruangan. Dan bola itu sudah tidak mengejarku, hilang entah kemana. Aku kembali ke ruanganku. Aku tidak bisa tidur sampai azan subuh. Tatapannya mengerikan yang aku lihat. Setelah paginya aku dan Robi mampir ke warung Mang Atta. Di situ aku cerita kepada Robi dan Mang Atta. Robi menjawab, "Bener kan kata gue, kalau itu bukan suara telapak kaki?" Sambil manggil Mang Atta, "Mang, kasih tahu asal usul setan itu ada di sini." Jadi dulu itu ada dokter umum bedah yang gagal menjalankan operasi. Itu salah satu korban kecelakaan pekerja pabrik yang meninggal di sini, ucap Mang Atta. Dan dari situ pengalaman yang paling mengerikan dalam hidup aku. Sampai sekarang pun aku masih terbayang dengan wujudnya yang sinis menatapku. Oke teman-teman, sekian saya sampaikan dari kisah ini. Semoga yang saya sampaikan dari kisah ini dapat pembelajaran untuk kita semua. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa terus berkembang. Nantikan kisah-kisah berikutnya tetap di channel Radio Viral.